Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 10 IPS? Kita akan mempelajari bab baru minggu ini, yaitu bab kedua tentang individu, kelompok, dan hubungan masyarakat atau hubungan sosial masyarakat. Nah, Ibu ingin kamu kenali dulu definisi dari apa itu individu, apa itu kelompok ya. Nah, individu ini adalah satuan yang paling kecil. Dalam hal ini adalah orang, kita. Kita adalah sebagai makhluk individu. Individu itu adalah manusianya itu sendiri. Lalu apa itu kelompok? Nah, kalau kelompok ini terdiri dari beberapa orang ya, menjadi sebuah kelompok dan orang tersebut melakukan interaksi, melakukan hubungan sosial. Jadi hubungan sosial itu lebih ke interaksi, hubungan timbal balik gitu ya. Nah, seperti yang barusan Ibu bilang, interaksi itu kan hubungan timbal balik. Nah, jadi kita akan pelajari interaksi lebih detail lagi ruang lingkupnya. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari jenis interaksi dulu. Pola interaksi. Pola interaksi itu ada 3. Ada pola interaksi individu dengan individu, ada pola interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah pola interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, kalau misalnya contohnya nih ya, kalau contohnya dari pola interaksi individu dengan individu, biasanya kita ngobrol berdua gitu. Nah, ini adalah pola interaksi individu dengan individu. Tapi kalau individu dengan kelompok, ini sejenis kegiatan satu orang berbicara di depan banyak orang. Contohnya apa? Contohnya misalnya guru mengajar di kelas atau yang melakukan stand up comedy bisa aja. Nah itu. Dan yang terakhir ini adalah pola interaksi kelompok dengan kelompok. Kalau kelompok dengan kelompok berarti banyak orang dengan banyak orang. Contohnya apa? Contohnya adalah nonton pertandingan sepak bola di stadion. Kan yang nontonnya banyak, satu kelompok, yang pertandingannya juga banyak. Itu terdiri dari satu kelompok juga. Nah jadi sekali lagi 3 pola interaksi. Yang pertama adalah individu-individu, yang kedua adalah individu kelompok, dan yang ketiga kelompok dengan kelompok. Itu pola interaksi ya, itu yang pertama. Bahasan selanjutnya adalah tentang interaksi, masih gitu ya. Nah ini lebih ke faktor pendorong interaksi. Jadi faktor pendorong orang melakukan interaksi ini apa? Bagaimana gayanya gitu. Di sini terdiri dari 5, kurang lebih ada 5 ya. Gaya berinteraksi orang gitu atau faktor pendorong interaksi seseorang. Yang pertama adalah imitasi. Kalau kalian pernah dengar imitasi, misalnya pernah dengar perhiasan imitasi, berarti tiruan ya. Nah ini sama halnya dengan pola interaksi ini atau dengan gaya interaksi ini. Jadi seseorang menirukan gaya seseorang dalam berbicara. Misalnya kalian menirukan gaya ibu berbicara gitu ya. Nah atau kalian justru selama ini berbicara kenapa seperti itu, ternyata mengimitasi gaya bicara orang tua kalian. Itu yang pertama, itu imitasi ya. Yang kedua itu adalah sugesti. Maaf agak salah ngomong. Kalau sugesti ini adalah pemberian pengaruh ya, pemberian pengaruh sehingga orang tersebut ya terpengaruh, tersugesti gitu. Nah sugesti ini seseorang memberikan pandangan dan orang tersebut terpengaruh terhadap pandangan tersebut. Misalnya gini, saya lagi di kelas nih, tiba-tiba kamu mules, kebelet pengen ke air. Ada sebuah sugesti yang sudah lama berkembang di masyarakat dan saling turun temurun diturunkan. Misalnya kalau lagi mules, kamu tinggal ambil aja batu, pegang batu, kayaknya mulesnya bakal jadi hilang gitu. Nah ada yang beranggapan bahwa itu adalah benar, itu disugesti katanya ternyata benar-benar jadi nggak mules. Nah itu adalah tersugesti sebetulnya, itu adalah sugestinya gitu ya. Kemudian berikutnya ada identifikasi. Identifikasi ini dari kata identik, artinya dia menirukan tapi lebih sempurna, jadi kecenderungan sama. Kalau tadi imitasi kan hanya meniru ya, tapi kalau identifikasi ini membuat menjadi sama, itu identifikasi. Kemudian yang keempat adalah simpati. Ini bukan provider ya. Jadi yang keempat ini simpati itu apa? Simpati ini adalah kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain sehingga menyebabkan dia tertarik lah, iba bisa jadi gitu. Atau dirinya masuk ke dalam keadaan orang lain. Contohnya misalnya ada teman kamu yang bercerita bahwa dia baru diputusin sama pacarnya misal. Nah kamu jadi kasihan ke dia, kamu jadi simpati, jadi mau berteman sama dia. Nah ini adalah simpati. Nah ada satu lagi adalah empati. Kalau empati itu apa? Kalau empati itu lebih mendalam gitu. Misalnya masih kasus yang sama, kamu diceritain sama seseorang bahwa dia sakit hati diputusin sama pacarnya. Kamu saking berempati, kamu sampai nangis merasakan sakit hatinya teman kamu. Nah ini lebih empati. Jadi empati itu memang lebih mendalam, lebih terlalut lagi dalam suasana orang lain gitu. Nah inilah gaya-gaya atau
faktor pendorong interaksi. Jadi sekali lagi ya, faktor pendorong interaksi itu ada 5. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang terakhir adalah empati. Nanti kalau misalnya di sini dijelasinnya kurang paham, kamu boleh lihat di buku paket yang diberikan perusahaan, atau bisa juga di internet, bisa dicari di Mbah Google ya. Itu pasti lebih detail lagi gimana. Ini Ibu hanya sekilas aja dulu lah gitu untuk materinya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan, hanya sampai situ dulu supaya nggak terlalu melebar kemana-mana ya. Jadi untuk minggu ini tidak akan ada tidak akan ada tugas, tapi justru akan ada ulangan. Jadi siap-siap aja, nanti ulangannya linknya akan Ibu kirim, kamu tinggal isi saja. Sekali lagi harus dibaca dan harus dipelajari. Jadi nggak ada tugas nulis gitu. Tugas kalian saat ini adalah mempelajari apa yang sudah Ibu katakan. Kamu mempelajari isi bukunya, buku paket. Jangan sampai buku paket cuma panjangan ya. Mudah-mudahan dibaca juga gitu. Kemudian kamu juga bisa cari literasi lain di internet. Nah setelah itu baru Ibu akan kasih ulangannya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab semua dengan benar, supaya nilainya besar ya, membayar nilai-nilai yang kemarin yang kurang bagus misalnya. Oke anak-anakku sekalian, sekian dari Ibu untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.